Bab 802. Kolam pencuci pedang. Erikin tersenyum, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan sebuah token. Mereka berempat tiba-tiba menunjukkan wajah serius, dan mereka tidak tahu apa yang akan digunakan Erikin. Mereka segera mengeluarkan banyak reiki, terus-menerus memperkuat kurungan penjara itu, agar menyusut dengan lebih cepat. Jangan gugup, aku hanya ingin kabur. Jangan harap, tidak ada yang bisa lolos dari kurungan reiki ini. Haf Chao mencibir. Benarkah? Erikin mengaktifkan token itu dan melambai ke beberapa orang. Kemudian sosok Erikin menghilang dalam sekejap mata seperti angin. Token Sekte Wan Lian bisa digunakan kapan saja selama ada di Aurora Island. Hanya saja Erikin ingin mencari tahu siapa yang mengikutinya dari tadi di kegelapan, jadi dia terus menunggu sampai sekarang. Penjara cahaya kehilangan targetnya dan menghilang seketika. Benarkah dia telah lari? Bagaimana dia bisa menghilang? Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada orang di kurungan reiki yang bisa melarikan diri? Mereka berempat ketakutan dan melihat sekeliling, tidak ada orang di sana. Mereka mencoba yang terbaik, penuh percaya diri, dan ingin membunuh Erikin seketika. Akhirnya, saat Erikin berkata bahwa dia akan pergi, dan dia langsung menghilang di depan mata kepala mereka sendiri. Mereka bahkan tidak bisa merasakan auranya sama sekali, dan mereka tidak dapat menyadarinya sama sekali, yang membuat mereka sangat frustrasi. Sialan, aku sudah mengerti. Token itu adalah token wilayah rahasia. Erikin telah memasuki wilayah rahasia. Haf Chao terpikirkan sesuatu, dan dengan marah mematahkan sebatang pohon besar di sampingnya. Aurora Island ini memang ada wilayah rahasia, Erikin ini mujur sekali. Tapi tidak masalah, cepat atau lambat orang ini pasti akan keluar, kita akan menunggunya di sini. Gary Han mencibir. Bagaimana jika dia terus bersembunyi di dalam? Biksu itu mengerutkan kening. Selama dia mau mengajak Sekte Wendao untuk ikut acara pejuang kebanggaan, dia harus keluar. Dan jangkauan teleportasi wilayah rahasia tidak akan terlalu besar, jadi kita akan tetap berada di luar Aurora Island. Tuan muda Sekte Huo Fen berkata. Di depan hutan dekat Sekte Wan Lian, Erikin perlahan memperlihatkan sosoknya. Melihat ke pintu depan, meja batu, bangku batu dan papan catur, Erikin terpikir sesuatu. Erikin, kamu kembali begitu cepat. Para tetua hitam dan putih perlahan muncul, dan ketika mereka melihat Erikin, tetua putih sedikit tersenyum. Fase kesempurnaan sekarang berada di tingkat ketiga, dan kultivasimu telah meningkat cukup cepat. Tetua hitam sedikit terkejut. Tetua, kali ini aku tidak hanya akan menerima ajaran, tetapi juga meminta bantuan Anda. Erikin tersenyum masam, menampakkan kultivasinya. Para tetua hitam dan putih segera menyadari keanehan Erikin, dan tetua putih melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Erikin dan mengeluarkan auranya. Kemudian matanya tiba-tiba membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa yang dilakukan dirimu sampai merusak semua nadi dan meridianmu? Menurut tetua putih, meridian Erikin semuanya tersumbat, seperti jalan rusak, dan setiap jalannya rusak total. Reiki susah dikeluarkan, masih berpikir untuk menerima ajaran. Tetua hitam memiliki temperamen yang galak. Dia merasakan sekilas, lalu ia meniup jenggotnya dan menatapnya dengan marah. Karena itulah aku meminta bantuan kedua tetua. Erikin tersenyum pahit. Dua tetua ini memiliki banyak pengalaman dengan roh senjata yang tersisa dari berbagai zaman. Mereka berpengetahuan luas dan tidak biasa. Jika ada yang bisa membantunya memulihkan diri, orang itu tak lain adalah mereka berdua. Kedua tetua itu terlihat sedikit sedih. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka akhirnya bertemu dengan ahli waris, dan ternyata nadi dan meridian rusak parah. Erikin, duduklah,
mari kita lihat dulu kondisinya. Tetua putih tersenyum pahit. Erikin tersenyum tak berdaya, meskipun kedua tetua memiliki temperamen yang berbeda, dia bisa merasakan perhatian yang sama di mata mereka. Kedua tetua berjalan ke samping dan terus berdiskusi. Tetua hitam, kalau tidak, kamu coba pukul dengan palu, lihat apakah kotorannya bisa dihilangkan. Kata tetua putih. Kalau kamu memukul besi, bukan hanya kotoran saja yang keluar, tapi orangnya juga akan hancur. Tetua hitam dengan enggan berkata, kamu bukannya memiliki pengalaman yang luar biasa, apakah dirimu memiliki pil mujarab yang baik atau jurus lain? Ya, ada, tapi sekarang ada yang tidak bisa digunakan, dan ada lagi kekurangan bahan. Tetua putih memelintir jenggotnya dan berkata, sama saja bohong. Tetua hitam tidak bisa berkata-kata, pikirkan lagi, pikirkan lagi. Keduanya cukup optimis terhadap Erikin dan memperlakukannya sebagai junior, jadi wajar saja mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Dua sesepuh, sebenarnya, lenganku telah berhasil membuka beberapa nadi dan meridian. Setelah beberapa lama, melihat keduanya mengerutkan kening dan tampak tak berdaya, Erikin berkata tiba-tiba. Apa katamu? Bagaimana caramu membukanya? Tetua putih sedikit terkejut. Aku mempelajari metode pemurnian tubuh dan menggunakan energiku untuk membalikkannya. Erikin mengatakan metode tersebut. Kamu ini benar-benar kejam terhadap dirimu sendiri. Tetua putih merasakannya lagi dan menemukan bahwa meridian di tubuh Erikin persis seperti yang dia katakan. Iya, kita salah mengira. Tetua hitam tiba-tiba menepuk keningnya. Baik Erikin dan tetua putih menatapnya. Tetua putih, anak ini benar. Dia tidak perlu membentuk kembali nadi dan meridiannya, tetapi hanya tersumbat saja. Jadi metodenya berbeda. Tersumbat biasanya ada kotoran, ya, jika itu kotoran. Saat tetua putih mendengarkan, matanya berbinar. Maksudmu mencari lelaki tua itu? Tetua putih memegang anggutnya dan sedikit terkejut dengan apa yang dia pikirkan. Terlalu berbahaya untuk menggunakan benda itu bisa jadi akan membunuh Erikin. Dia mengerutkan kening. Dua tetua, apa yang sedang kalian bicarakan? Erikin pusing. Jangan melewatkan kesempatan sekecil apapun, kita tetap harus mencobanya, kata tetua hitam. Benar juga. Kalau begitu ikutlah dengan kami. Tetua putih menggertakkan gigi dan terbang bersama Erikin. Dalam perjalanan, tetua putih menceritakan asal mula cerita kepada Erikin. Erikin, kamu seharusnya tahu bahwa sekte Wan Lian kita paling terkenal dalam membangun senjata magis. Kata tetua putih. Erikin mengangguk. Pedang Qingtong di tangannya juga buatan sekte Wan Lian. Terlebih lagi, alasan sekte Wan Lian diserang oleh pergerakan langit dan menjadi punah, itu semua adalah karena mereka membuat senjata sakti yang mampu membunuh pergerakan langit. Itu semua dapat terlihat bahwa sekte Wan Lian sangat kuat. Sekte kami memiliki syarat yang sangat sulit dan langkah-langkah rumit untuk membuat senjata ajaib. Salah satu langkah paling berpengaruh disebut mencuci pedang. Tetua putih perlahan memperkenalkan. Sekte Wan Lian memiliki kolam yang dalam, kualitas airnya jernih, kedalamannya tidak berdasar, dan energi Reiki terkandung di dalamnya. Setiap kali senjata sakti dibuat, langkah yang sangat diperlukan adalah pergi ke kolam ini dan gunakan Reiki yang terkandung di dalamnya memelihara embrio pedang. Namun, setelah sekian lama, pedang itu terlalu banyak dicuci. Aura pedang dari embrio pedang ini juga menyatu ke dalam kolam ini, memberikan kolam itu aura pedang yang tajam. Awalnya tidak apa-apa, malah menghasilkan embrio pedang yang lebih murni, tetapi karena jumlah pencucian pedang meningkat, embrio dari pencucian pedang itu terluka oleh aura pedang segera setelah mereka memasuki air. Akhirnya kolam ini ditinggalkan, dan kemudian menjadi tempat kuburan pedang dan terkubur dalam-dalam. Sampai kejadian waktu itu,
Bumi terbalik, kolam roh ini muncul kembali, tetapi aku dan Tetua Hitam tidak menyangka bahwa roh pedang lahir di kolam roh ini. Pedang roh. Erikin sedikit terkejut bahwa segala sesuatu memiliki aura, terutama senjata ajaib, namun sangat jarang benda yang tidak memiliki tuan semacam ini akan melahirkan roh pedang. Aku dan Tetua Hitam, kami bahkan pernah bertarung dengannya di awal, tapi tidak jelas menang atau kalah. Belakangan, aku menemukan bahwa roh pedang itu tidak buruk, jadi aku biarkan saja. Bocah itu berkepribadian aneh, tapi dia tetap berada di kolam itu sepanjang waktu. Biasanya dia juga tidak keluar, kata Tetua Putih. Tapi kolam itu benar-benar hal yang baik, energi pedang di dalamnya sangat besar, dan unsur kultivasinya sangat murni. Kultivasinya. Mendengar itu, hati Erikin tergerak dengan keras. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.